Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Mikrobiologi Virologi, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Eubacteria dan Archaeobacteria. Lanjut ke pembahasannya. Untuk penjelasan pertama adalah tentang Archaeobacteria. Secara umum, Archaeobacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti sel. Istilah Archaeobacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaeo yang berarti kuno. Archaeobacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaeobacteria adalah organisme yang metabolismenya membentuk gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Archaeobacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikon, namun membran plasmanya mengandung lipid. Seperti bakteri, Archaeobacteria bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner, di mana sel induknya membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Selanjutnya itu ada contoh Archaeobacteria. Yang pertama itu ada Halobacteria, yang kedua ada Methanogen, yang ketiga ada Thermophilus. Selanjutnya itu ada beberapa ciri-ciri dari Archaeobacteria ini. Yang pertama bersifat anaerob, yang kedua mampu di tempat yang kotor dan halofil ekstrim. Yang ketiga itu menghasilkan gas metan. Yang keempat, dinding sel yang bukan berupa peptidoglikan mikroskopik. Yang kelima bersifat uniseluler atau prokariotik. Yang keenam hidup dengan soliter atau koloni. Yang ketujuh ukurannya itu yang meyakini 0,1 sampai 15 mikron. 8. Memiliki dinding sel. Yang kesembilan berproduksi dengan membentuk tunas, membelah diri, dan secara aksesual, yaitu fragmentasi. Yang terakhir, bentuknya yang bervariasi seperti spiral, bulat, batang, dan tidak beraturan. Dan yang terakhir ini ada dari jenis-jenis Archaeobacteria. Yang pertama ada bakteri termoacidofil, yang kedua Halobacterium, yang ketiga bakteri Methanogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Hanur Fauzia ingin menjelaskan tentang Eubacteria. Yang pertama saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari Eubacteria. Yang pertama ada berbentuk uniseluler, dinding selnya mengandung peptidoglikan, memiliki pengaruh pada antibiotik terutama streptomycin dan chloramphenicol. Yang selanjutnya ada membran lipidnya mengandung ikatan ester, di mana ikatan ester ini bisa adalah turunan dari alkohol. Kromosomnya berupa DNA sirkular, beberapa dapat membentuk endospora, dan selanjutnya ada memiliki bentuk seperti bola atau kolkus, basil atau panjang, dan spiral. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari bentuk bakterinya macam-macam dan contohnya. Di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dari Eubacteria. Yang pertama ada Acetobacter sillinum. Acetobacter sillinum ini merupakan bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama pada industri makanan. Bakteri ini merupakan bibit nata yang nantinya berperan dalam proses pembuatan nata de coco. Acetobacter sillinum ini dapat dibedakan dengan spesies lain karena sifatnya yang bila ditumbuhkan pada medium yang kaya komponen gula, bakteri ini dapat memecah komponen gula tersebut dan dapat membentuk suatu polisakarida yang dikenal dengan selulosa ekstraseluler. Yang selanjutnya morfologinya, yang pertama merupakan bakteri berbentuk batang atau basil, dan juga ada beberapa yang berbentuk kolkus atau bola. Bersifat gram negatif karena mengandung substansi lipid yang lebih tinggi serta dinding selnya lebih tipis. Lebih rentan pada antibiotik yang tadi, contohnya ada streptomycin dan chloramphenicol. Bernafas secara aerob tetapi dalam kadar yang kecil. Bernafas secara aerob atau respirasi aerob ini pernapasannya itu memerlukan oksigen yang sangat tinggi. Mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron dengan permukaan dinding yang berlendir. Selanjutnya morfologinya itu ada Acetobacter sillinum ini berwarna transparan atau tidak berpigmen, jadi kayak putih aja gitu, transparan atau kayak nggak bisa kelihatan kayaknya. Bakteri ini biasa membentuk rantai pendek dengan 6-8 sel.
Pada kultur yang masih muda, bakteri ini individu selnya sendiri-sendiri dan transparan. Jika kalau yang sudah tua ini akan membentuk koloni sehingga dapat membentuk juga lapisan gelatin yang kokoh menutupi sel koloninya. Yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis atau MTB adalah spesies bakteri patogen dalam keluarga Mycobacteriaceae dan agen penyebab tuberkulosis. Pertama kali bakteri ini ditemukan pada tahun 1882 oleh Robert Koch. M. tuberculosis ini memiliki lapisan yang tidak biasa pada permukaan selnya, terutama karena adanya asam mikolik. Lapisan ini membuat sel-sel tahan terhadap perlawanan Gram dan sebagai hasilnya bakteri ini dapat muncul dalam gram negatif atau gram positif. Fisiologi dari bakteri ini yaitu sangat aerobik dan membutuhkan tingkat oksigen yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya atau untuk daur hidupnya itu sendiri. Dan terutama akan lebih patogen pada sistem pernapasan mamalia seperti manusia itu sendiri. Ia dapat menginfeksi paru-paru. Penyebarannya itu hanya dapat menyebar melalui tetesan udara yang berasal dari seseorang yang menderita penyakit ini, baik batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Ada juga beberapa contoh eubacteria yang lain seperti Lactobacillus bulgaricus. Ini tuh bakterinya berperan dalam untuk membuat yogurt, sama seperti yang tadi. Ada juga bakteri yang bernama Vibrio cholera yang dapat menyebabkan penyakit kolera. Jadi itu bakteri itu nggak semuanya menguntungkan. Ada juga yang bakteri bersifat patogen seperti Mycobacterium tuberculosis dan Vibrio cholerae. Sekian video penjelasan mengenai Archaea dan Eubacteria dari kelompok 5 mata kuliah mikrobiologi virologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.